sering menggunakan masker. Tapi, sudahkah benar cara penggunaannya? Berikut cara yang benar menggunakan masker. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol. Cek masker Anda dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Pastikan arah masker sudah benar. Pita logam terletak di sisi atas. Tekan pita logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel sempurna ke hidung. Tarik sisi bawah masker sampai menutupi mulut dan dagu. Setelah digunakan, lepas tali elastis masker dari daun telinga sambil tetap menjauhkan masker dari wajah dan juga pakaian, supaya tidak bersentuhan dengan permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Segera buang masker di tempat sampah tertutup setelah digunakan. Selanjutnya, bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker. Gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol, atau jika tangan terlihat kotor, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan juga sabun. Ibadah raya pada pagi hari ini, lalu Advent yang kedua, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Pencipta bumi langit dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian, anugerah dan sejahtera, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari sebelum kita duduk, kita akan menyapa saudara-saudara kita, baik yang bertangan kiri dengan memberikan salam penuh sukacita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Puji nama Tuhan pagi hari ini. Karena kasih karunia Tuhan, kita kembali dipersatukan di dalam ibadah offline, dan mari kita akan bersama-sama menikmati ibadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita, karena kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Suasana Natal sudah begitu tampak di sana sini, dan seluruh umat manusia menantikan hari yang amat mulia ini. Demikian juga kita yang ada di tempat ini. Mari kita bersama-sama menyambut pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian Hai hari yang amat mulia. Dengan tepuk tangan penuh sukacita kita nyanyikan lagu ini.
Sukacita Natal sudah kita rasakan. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Apakah kita sudah layak untuk menyambut Tuhan Yesus lahir di dalam hati kita? Kita persiapkan hati kita dengan pujian bertobatlah. Kami sadar kami berketerbatasan, kelemahan dan kekurangan. Oleh sebab itu kami mohon pengurapan Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, sebab firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini sungguh menjadi pewahyuan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam satu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom.
Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati. Tetap semangat dan optimis dalam Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua, sehingga nyala lilin sudah 2 dinyalakan. Ya, suasana Natal secara rohani sudah dapat kita rasakan, walaupun secara fisik mungkin agak berbeda di tahun-tahun yang lalu. Baik saudara, seperti tadi sudah sampaikan temanya. Ya, maaf Mas Ibnu, tidak usah pakai PowerPoint hari ini. Temanya bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Kita akan baca bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 3. Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13. Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13. Dalam judul perikop Yohanes Pembaptis. Mari kita membaca dengan sedikit berganti. Saya membacakan yang ganjil. Dimohon Bapak Ibu sekalian membaca yang benar begitu selanjutnya. Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan berkata, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah peperangan penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular budak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Dan jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat 13 kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Amin. Saudara-saudara diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, tema besar kita dalam bulan Desember itu menata hati menyambut Sang Ilahi. Nah, hari ini untuk membuktikan bahwa kita menata hati menyambut Sang Ilahi dalam peristiwa Natal, maka bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayat 2 tadi, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Inilah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, di mana dia diutus oleh Allah untuk datang lebih dahulu dengan peristiwa yang juga sangat fenomenal. Karena ketika Zakaria dan Elisabeth yang sudah membangun rumah tangga sekian waktu sampai usia yang sudah cukup tua, namun belum dianugerahi keturunan, maka tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ini, tentang Zakaria dan Elisabeth
peristiwa dalam perjanjian lama antara Bapak Abraham dengan Ibu Sarai. Karena waktu Bapak Abraham dan Ibu Sarai setelah usia senja Tuhan baru memberikan keturunan. Nah demikian pula dalam kitab perjanjian baru itu diulangi peristiwa yang serupa tapi tak sama, yaitu Zakaria dan Elisabet yang sudah usia senja namun belum dianugerahi, dan akhirnya Tuhan menggenapkan akan janjinya ketika Zakaria sedang bertugas di bait Allah. Bahkan Zakaria sempat tidak mau percaya. Nah, digenapkan dalam kelahiran Yohanes Pembaptis. Ternyata Tuhan sedang mempersiapkan Yohanes Pembaptis ini untuk menjadi foreigners atau membuka jalan dalam bahasa lintasnya. Ya. Membuka jalan siapa? Untuk Sang Ilahi yang akan datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang kita kenal dengan peristiwa Natal. Luar biasa. Maka untuk menyambut Sang Raja damai, yaitu Sang Ilahi Yesus Kristus itu, maka Yohanes Pembaptis ketika di padang gurun berseru-seru katakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu dapat ditafsirkan tentang kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia dalam peristiwa Natal. Kerajaan Allah juga bisa ditafsirkan secara eskatologi, masa yang akan datang tentang akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika merenung hari-hari yang sedang terjadi, lalu coba kita korelasikan dengan Injil Matius pasal 24 tentang tanda-tanda akhir zaman. Ya. Berbeda tanda-tanda akhir zaman dan hari-hari terakhir. Ya, nah, akhir zaman berarti menunjuk pada peristiwa kesudahan dunia ini. Tapi kalau zaman akhir atau akhir-akhir, ya, ini berarti menunjuk hari-hari ini. Nek wong Jawa ngarani zamane wis tuwa. Mula aja padha menika, aja padha sembrono, aja padha rena. Sebab nek kuwi dilakoni kabeh manungsa, ya pun magane bakal sirna gitu. Nah, inilah yang terjadi. Maka Yohanes katakan dengan begitu Tuhan, begitu tegas dan tugasnya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah dalam menata hati untuk menyambut Sang Ilahi. Dalam berikut ini saya menunjukkan ada 4 yang boleh memberkati kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukti bahwa seseorang itu bertobat itu harus diawali dengan pengakuan dosa kita. Mari kita lihat zaman yang ke-6 dari ayat 5. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya. Jadi orang yang bertobat itu harus diawali dengan pengakuan dosa. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sempurna. Di dalam Roma pasal 3 dikatakan semua orang sudah berbuat dosa. Sehingga kalau kita betul-betul mau bertobat, kita harus mengakui dosa-dosa kita. Ya, kadang-kadang di sebagian terakhir begitu sistematik, dosa karena pikiran, dosa karena ucapan, dosa karena sikap, dosa karena perbuatan, dan sebagainya. Boleh ya waktu identifikasi begitu sistematis, no problem, sah-sah saja. Ya. Ketika kita mengaku dosa, kita baca dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, apa yang dikatakan firman Tuhan di sana. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, kita akan baca bersama-sama dengan bersuara. Sudah ketemu? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita baca bersama. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa
lalu sempat saya share di dalam grup ya, ketika kita sedang diizinkan melalui banyak pergumulan, di mana di antara jemaat Tuhan harus beristirahat di rumah sakit ya, ada yang harus beristirahat di rumahnya masing-masing. Mari kita membaca ayat 16 bersama-sama, Yakobus pasal 5 ayat 16, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Kata benar di sini korelasinya dengan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Karena mau mengakui dosanya sehingga diampuni, dibenarkan, saudara. Dan ternyata salah satu rahasia doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah jikalau kita mau mengakui dosa-dosa kita terlebih dahulu. Dan itu gaya doa yang telah diajarkan secara langsung kepada panjenengan. Setelah memuliakan nama Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita. Itu alkitabiah, dasarnya firman Tuhan. Nah, jadi Bapak dan Saudara sekalian, tanda pertobatan seseorang itu harus dimulai pengakuan atas dosa-dosanya. Nah, setelah itu apa? Yang kedua, mari kita kembali pada teks bacaan kita. Ayat yang ke-6, lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Dibaptis. Setelah mengaku atas dosa-dosanya, setelah dosanya diampuni, maka bukti bahwa dia bertobat diwujud nyatakan dengan dalam gereja disebut sakramen baptisan. Maka baptis itu sudah ada dua makna. Satu, baptis sebagai kesaksian atas pertobatannya di hadapan Allah, atau bukti pertobatan di hadapan Allah yang disaksikan oleh jemaat dan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, jikalau kita semua yang sudah dibaptis, sesungguhnya panjenengan sudah diampuni dosa-dosa panjenengan. Dan yang kedua, panjenengan sudah menyaksikan pertobatan panjenengan di hadapan Allah dan sedang jemaatnya. Sehingga dibaptis itu bukan sebuah perkara yang main-main. Ya, Pak Tim nanti tahun depan boleh kategorisasi kita dibaptis. Setelah dibaptis betul-betul harus yakin bahwa Anda sudah diampuni dosa-dosamu nanti ya setelah baptis, dan bagaimana ayat berikutnya nanti akan kita bahas. Jadi satu, pertobatan itu maksud saya baptis itu bukti pertobatan yang kita saksikan dalam Tuhan dan sidang jemaatnya. Yang kedua, dengan dibaptis itu secara organisasi gerejawi kita terus menjadi anggota jemaat di mana kita dibaptiskan. Panjenengan dibaptis di Kemampuan Wijen, otomatis pada menjadi anggota jemaat di Kemampuan Wijen sampai ketika panjenengan tetap setia menghidupi keanggotaanmu dalam gereja ini. Sehingga gereja bertanggung jawab untuk melayani tugas gereja, koinonia, diakonia, dan manturia. Kita baca. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tanda-tanda orang yang bertobat yang pertama tadi mau mengakui dosanya, yang kedua mau bertobat. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah cukup itu? Nah, ketika kita sudah bertobat, tadi saya katakan untuk memelihara pertobatanmu itu bukan dengan kekuatan akal budi kita. Kalau kita mengalami perjalanan hidup ini hanya mengandalkan kekuatan dan akal budi kita, menjadi sia-sia. Seakan-akan yang ditawarkan oleh dunia ini, Pak Ibu berkali-kali katakan, ada kemegahan dan kemewahan, tapi ujung-ujungnya dunia ini hanya ingin menjerat kita sekalian untuk dikuasai oleh roh kedagingan kita, akhirnya jatuh dalam dosa, ujungnya adalah kebinasaan. Ya, hati-hati. Memang dunia menawarkan berbagai kemegahan dan keindahan,
kemegahan dan kemewahan itu apakah betul-betul akan membawa kita semakin mempertumbuh iman kita, semakin hidup takut akan Tuhan, atau itu membuat kita menjadi terlena? Ya, karena pada umumnya keindahan, kemegahan, kenyamanan, ya, itu membuat manusia tidak terlena. Nah, kalau kita terlena, akhirnya jauh daripada Tuhan, ya, kita seakan-akan apa yang kita miliki itu akan menjadi sesuatu yang dapat membawa kita ke dalam perlindungan, membawa kita dalam keselamatan, membawa kita dalam kenyamanan, kedamaian, ketenteraman. Apa iya? Ya. Kemarin waktu diminta salah keluarga ke daerah Bumi untuk pasrah temanten. Ternyata Pranowo Coro di sana itu setelah kita ngomong, dia seorang Babinsa dari Kelurahan Rumah, dia nama Pak Kanto. Ya, ngomong-ngomong dia seorang tentara. Lalu ketika pembicaraan semakin gayung, semakin ramai, dia membuka kartunya, Bapak Saudara. Hal-hal yang waktu itu sempat dilakukan, ya, seakan-akan roh kedagingan itu yang memimpin hidupnya, ya, membuat rumah tangganya, keluarganya tidak mengalami kedamaian dan tenang, sekalipun ada jabatan, ada kedudukan, harta, finansial, tidak kekurangan. Tuhan pakai anak yang 10, anaknya 2 lagi. Ya, kemudian ketika kesaksian Pak Kantor, dia di depan TV, lihat TV habis mandi. Anaknya pertama itu juga habis mandi, lalu datang duduk sampingnya ayahnya. Dia ngomong, ya, aku mau ngomong dengan ayah, ada apa? Apa ayah tidak malu? Apa tidak malu dengan tetangga kanan kiri, teman-teman ayah, kolega ayah? Nah, ayah tidak malu, aku anakmu malu. Ya. Saya akan ceritakan tentang kehidupannya, tapi hal yang negatif. Anak laki-lakinya itu mengingatkan dengan kata-kata yang menusuk hati, kami sampaikan dengan penuh lembutan, penuh dengan wibawa, sebagai bahasa yang boleh disampaikan kepada ayah-ayahnya. Bapak Ibu Saudara, nah inilah, jika kita betul-betul bertobat, satu mengakui dosa kita, mau dibaptis, kemudian yang ketiga tadi, kita bersama-sama harus tetap tinggal di dalam Kristus, tetap tinggal dalam Kristus. Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 6 yang tadi dibacakan sebagai nas pembimbing, ya. Karena hanya di dalam Dia kita akan beroleh hidup, di dalam Dia kita akan mengalami banyak pertumbuhan, bukan kematian. Mari kita lihat kembali Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 6, kita baca bersama Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sudah ketemu? Amin. Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 6. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api, lalu dibakar. Ya. Jadi untuk memelihara pertobatan kita harus tetap tinggal di dalam Dia, supaya kita hidup dan kita berbuat banyak. Sebab di luar Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Ranting-ranting itu gambaran kita akan menjadi kering dan nanti setelah itu menjadi sia-sia karena dibakar, hanya menjadi sia-sia. Bapak Ibu dan Saudara, dan yang terakhir, yang memang kita
Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, apakah cukup tetap tinggal dalam Dia? Tadi sudah tersirat dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 tadi, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, dengan aku kamu tidak akan dapat berbuat. Sehingga saudara yang terkasih, setelah kita mengaku dosa kita bertobat, tetap tinggal di dalam Dia, yang terpenting saudara harus menghasilkan buah. Bagaimana kita bisa menilai seseorang, oh dia imannya bertumbuh, dia betul-betul sudah bertobat dalam kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bukan dari dilihat hanya semata-mata rutinitasnya, aktivitasnya, tetapi buah pertobatannya. Kembali mari melihat di dalam teks yang menjadi bacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, Matius tadi, Matius pasal 3 ya. Ayat 7, tapi waktu yang melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Itu teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, mereka yang hanya bertopeng, saudara, seakan-akan bertobat mau dibaptiskan. Tetapi orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu sesungguhnya itu strategi untuk bagaimana bisa menguinti dalam arti tentang Yesus Kristus, ujung-ujungnya suka dan menyalahkan Yesus, ditangkap karena mereka tidak suka. Mereka tidak suka, seakan-akan ingin menjadi murid Kristus, tetapi Yesus itu kan Allah, tahu bisa membaca hati setiap umatnya, apalagi orang-orang Farisi, orang Saduki, orang dan ahli-ahli Taurat. Mereka hanya manis di bibir, tetapi hatinya berbeda. Itulah itu gaturan ular beludak. Menggunakan analogi ular beludak itu ular yang mematikan, bisanya yang mematikan, saudara. Nah kemudian berikutnya, jadi hasil karenanya langsung. Jadi hasil buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi tanda-tanda sebuah pertobatan itu yang terakhir bukan dilihat dari rutinitasnya, aktivitasnya, baik dalam gereja maupun di dalam hal-hal yang lain, tapi buah-buah kehidupannya. Sebab orang yang bertobat itu hidupnya bukan dipimpin oleh roh kedagingan seperti saya sampaikan yang lalu, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus berarti buah-buahnya, buah kehidupannya juga harus mengaktualisasikan tentang buah-buah roh. Ya, mari kita lihat kembali Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berarti ya, satu buah 9 rasa itu sungguh-sungguh sangat memberkati kepada siapapun yang kita jumpai, dan kita menjadikan dia relasi, ya, mereka akan melihat buah pertobatan kita. Oh, kalau dulu orang yang begitu cuek, ya sekarang dia hidupnya begitu penuh kasih. Oh, kalau dulu dia sulit begitu mengampuni, sekarang penuh pengampunan. Oh, kalau dulu dia begitu pemarah, sekarang betapa dia menjadi orang yang peramah, ya, dengan senyum. Oh, kalau dia mah dulu dikuasai 3M, apa itu?
Beneran, esok udah karena menjelaskan orang tani esok. Beneran, esok malah udah karena menjelaskan orang olahraga. Pagi-pagi kalau sudah biasa tahu ya, saya olahraga. Tadi ya gitu Pak, olahraga pasti. Tapi tadi pagi saya masih setengah ibarat orang benar setengah main, malah hujan. Baru terus berapa tahun udah daripada kodaran bilang pakai hikmat baru ya sudah berhenti buat kopi gitu, buat kopi terus istri goreng jadah sing sekolah kopi goreng gitu ganti empuk monggo mangke nek sampun dibalik kali kabel jadah tasik ning ora kopi monggo ngomongin kopi ren sing pahit karo mangane jadah goreng aja kelingan karo sing goreng. Terima kasih. Ora lali goreng kelingan karo sing goreng. Bapak Ibu Saudara, itu malas. Yang kedua marah. Loh, begitu saja kok marah. Sithik-sithik marah, maka marahan. Marah itu masih manusiawi, masih hal yang logis. Tapi kalau marahan, sithik-sithik kok marahan, itu artinya belum bertobat. Buah pertobatannya belum nampak, masih abu-abu atau masih tersembunyi. Nah, yang ketiga yang itu mutungan. Di waktu itu kan mutung. Bapak Ibu Saudara, itu tanda-tanda orang yang masih hidup manusia lama. Pertobatannya belum totalitas. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari-hari ini sementara kita menatah hati untuk menyambut Sang Ilahi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, situasi yang tidak mudah ini, mari sebagai pesan firman Tuhan pagi hari ini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yang pertama, kita harus mau mengakui dosa kita. Amin. Setelah kita mau mengakui dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus sebagai orang beriman mau dibaptiskan. Sebab tadi tanda pertobatan yang disaksikan di hadapan Allah dan sidang jemaatnya. Setelah kita dibaptiskan, Bapak Ibu, kita harus tertinggal di dalam Dia. Sebab tetap tinggal dalam Kristus itu artinya kita tinggal dalam kebenaran. Karena Kristus artinya kebenaran. Selain kebenaran, Dia juga kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Injil Yohanes pasal berapa? Halo. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya, saya nanti cari rumah ini emas yang sangat penting. Ya. Dan yang terakhir, kita harus membuktikan buah pertobatan kita sebagaimana buah-buah roh di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tidak ada satupun hukum-hukum yang menentang hal-hal itu. Kiranya firman Allah ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita menatah hati untuk menyambut Sang Ilahi dengan bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas firman Tuhan pada pagi hari ini yang menyapa kami, menolong kami dan mempersiapkan setiap kami untuk menatah hati kami menyambut Sang Ilahi dan peristiwa yang semakin dekat ini dan secara eskatologis masa-masa pada akhir zaman nanti. Terima kasih Bapa surga, menerima setiap firman-Mu dan mampukan kami dapat mengaplikasikan dan kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sampai saat ini masa pandemi belum berakhir dari kehidupan kita. Kesulitan bahkan masalah semakin menghimpit kehidupan.
setiap manusia. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi barang siapa yang mau mengandalkan Dia. Percayalah bahwa Allah berkuasa melakukan segala perkara. Mari kita terus jangan menyerah, tetapi kita berserah kepada Dia. Maka yakinlah, mukjizat akan terjadi. Kita akan memasuki doa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati. Mari kita serahkan segala pergumulan kita, permasalahan kita. Kiranya Tuhan akan selalu menjawab doa kita. Kita persiapkan melalui pujian. Tiada yang mustahil. Pagi hari ini kami berserah dengan sebab sidang jemaat-Mu kembali menghampiri tahta suci-Mu untuk memohon atas
belas kasihan. Namun terlebih dahulu ampuni ya Tuhan segala dosa dan salah kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk Ibu Suparti atau Ibu Wajib Heriwinanto yang sampai hari ini masih di ruang ICU Rumah Sakit Tambuloso. Tuhan, Engkau tahu akan kondisi kesehatannya. Namun satu perkara dalam iman kami mengatakan, dalam nama Yesus tiada yang mustahil. Oleh sebab itu kami pertaruhkan tubuh jiwa roh Ibu Suparti dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang mempunyai segala kuasa baik di bumi maupun di surga. Mohon kiranya Tuhan lewatkan Ibu Suparti dari masa yang sulit ini. Engkau tahu dia masih dibutuhkan kehadirannya di tengah-tengah anak keturunannya, dibutuhkan juga kebersamaan di gereja Mugika Mampir ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, anugerah-Mu, kuasa-Mu turun atas Ibu Suparti. Mujizat boleh terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat masih ada di dalam orang-orang percaya. Kami juga bersyukur untuk Ibu Setiawati yang kemarin sudah kembali ke rumah bertemu dengan keluarga. Kami juga bersyukur untuk Mbak Lili, Pak Han yang telah Tuhan sembuhkan dari kelemahan tubuhnya. Kami juga bersyukur untuk Bapak Stefan Adrianto yang juga telah tersembuhkan dari segala penyakitnya. Kami juga bersyukur untuk jemaat Tuhan yang sudah Engkau proteksi dengan kuasa darah-Mu sehingga mereka terlindungi, terayomi oleh kasih dan kuasa Tuhan. Kami yakin pasti bagi jemaat yang mendapat usia dalam nama Yesus diberi kekuatan dan kesehatan yang baru, kesetiaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi jemaat yang berbeban, Engkau akan berikan kelegaan. Bagi jemaat yang memasang hatinya dalam nama Yesus, Engkau akan lembutkan. Bagi jemaat yang sedang berjuang dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam apapun yang sedang dipertemukan dalam nama Yesus, Engkau sejak sekarang turut bekerja untuk menghadirkan keberhasilan, menghadirkan keberuntungan, menghadirkan kesuksesan dalam nama Yesus. Proses yang Tuhan izinkan dalam mereka lalui dengan tetap berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk majelis gereja, pengurus komisi-komisi yang ada, pengurus kelompok yang ada, pengurus komsel pengarah yang ada. Mari Tuhan berikan kesehatan di antara mereka, terlebih di saat-saat menata hati untuk penyelesaian ilahi. Mereka dengan sepakat untuk bersama-sama boleh mempersembahkan hidup mereka bagi kepujian kemuliaan nama Tuhan, melayani yang disesuaikan situasi kondisi yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Sekalipun secara fisik tidak bersama-sama, namun di antara setiap kami para pengurus, para majelis saling membangun komunikasi, berkoordinasi untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan panitia Natal dan berkati untuk menyambut Natal pada hari yang semakin dekat ini, supaya pertama hikmat dan layanan ini untuk mereka boleh menyajikan acara Natal nanti supaya sungguh menjadi dekat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak surga. Kami berdoa untuk lingkungan masyarakat kami di Kampung Lambat Ijan dan sekitarnya. Tuhan juga berkati lindungi masyarakat ini dari segala sakit penyakit, dari segala wabah virus COVID-19 ini. Dalam nama Yesus, kesejahteraan-Mu berlimpah atas lingkungan masyarakat kami dan sekitarnya. Pada akhirnya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah berkati pilkada serentak yang boleh berjalan dengan aman, damai dan tentram. Bahkan Tuhan sudah izinkan pemimpin baru yang akan memimpin masing-masing wilayah dan daerah dengan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, ialah Tuhan terus memimpin dan memberkati Bapak Jokowi sebagai presiden kami, seluruh aparaturnya dan tingkat yang penting sampai ke bawah, sungguh-sungguh mengedepankan dalam kepemimpinannya hidup takut akan Engkau, mengikut sertakan Tuhan, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Maka Tuhan kami yakin, hujan pertobatan-Mu Engkau nyatakan bagi bangsa dan negara kami, hujan kasih-Mu, hujan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Negeri kami akan segera terhindar dari COVID-19 dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan, terjadi
semakin heran dalam membesarkan kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Berkat setiap rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pergumulan dan harapan mereka. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya Bapa, pagi hari ini anak-anak siap untuk menghaturkan persembahan syukur kami. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan persembahan syukur kami ini layak untuk pekerjaan Tuhan bagi kehilangan ujian ini. Bapa, tengah ibadah raya ini, kami juga teringat untuk adik kami, Haji Suwoto, dan ketua kami, Dokter yang saat ini juga mengalami kelemahan tubuh. Mampukan adik kami, Haji Suwoto, melalui masa-masa yang sulit di ruang ICU. Juga anaknya, untuk Dokter Nana maupun kakaknya, juga mampukan untuk dapat menguat kesehatannya. Berkati Dr. Dewi di dalam menguat kesehatannya di tengah-tengah kehamilannya. Tapi rindu Tuhan, jika Engkau juga memberikan belas kasihan kepada jemaat Tuhan, kami yakin Engkau juga memberikan belas kasihan kepada adik kami, Haji Suwoto, beserta istri dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, inilah doa sembahyang kami yang kami minta dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan berdiri dan kita bisa melaksanakan doa berkat berkatan kepada. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekarang arahkan hati dan pikiranmu yang berpusat hanya di dalam Dia. Dan hiduplah pertobatanmu dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Engkau menata hatimu untuk menyambut Sang Ilahi. Dan sekarang terima berkat yang datang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Semua mahkota dunia akan kuletakkan, semua pujian manusia akan kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Katakan